Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin membahas mengenai tutorial lengkap YouTube streaming yang menghasilkan suara yang jernih serta video yang lancar, sehingga kalau digunakan untuk kuliah atau belajar online akan lebih efektif dalam menyampaikan informasi. Di sini karena dia satu arah dari guru atau dosen saja, maka kuotanya menjadi lebih hemat, namun kualitasnya terjaga. Dan untuk berkomunikasi bisa menggunakan live chat. Mari kita mulai. Pada channel YouTube kita, kita ke Your Channel dulu. Kemudian klik di bagian ini, di Create a video or post, klik Go Live. Untuk memulai dari awal, kita klik New Stream. Nah, kita buatlah judul untuk kegiatannya seperti ini. Saya buat kuliah online YouTube streaming. Kemudian saya set dulu menjadi private karena ini masih coba-coba. Nah, untuk deskripsi kita bisa tambahkan lagi saat sudah berada di channel kita. Ya, sekarang saya samakan dengan judul dulu. Kemudian saya letakkan di kategori Science and Technology, tergantung kita mau meletakkan di mana. Jika ingin mengatur waktu, misalnya akan diaktifkan sesuai jadwal perkuliahan yang bukan saat ini misalnya, maka kita atur di Schedule for Later. Ya, di sini saya tidak ganggu gugat, ya, tidak ganggu jadwalnya karena masih mencobakan. Kemudian upload custom thumbnail. Nah, thumbnailnya saya buat dengan screenshot dari PowerPoint. Sudah saya sediakan, kemudian saya letakkan di sini. Berikutnya ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab, ya, seperti ini. No, it's not made for kids. Dan create stream. Di sini sudah tersedia halaman untuk live streamingnya, dan di sini belum diaktifkan pengiriman videonya dari software pengirim video, yaitu salah satunya adalah OBS. Ini layar OBS. Nah, kita simpan dulu layar. Nah, ini OBS-nya. Di OBS kita klik pada bagian scenes. Nah, ini ambil yang tambah di bagian bawah ini, kita buatlah namanya, ya. Buat namanya scene 1 atau scene 2 atau nama yang Anda inginkan. Di sini saya sudah punya nama scene 2. Berikutnya untuk source, kita klik tambah juga, add. Nah, kalau ingin display capture, pilih display capture ini, dan juga ada yang lainnya, ya. Di sini saya pilih display capture dan diatur capturean layarnya itu misalnya dibikin full, ya, dibikin full seperti ini dan ditarik lebih ke tengah. Nah, untuk mengaturnya di sini ada tombol seperti scrub, ya. Kemudian di sini kalau kita tidak ingin mengcrop, kita pilih none. Oke. Kemudian untuk bagian kontrol di sebelah kanan, klik menu setting. Nah, ada bagian yang perlu kita setting di sini seperti stream. Nah, service yang digunakan adalah YouTube atau YouTube Gaming, kemudian Stream Key. Stream Key ini kita dapatkan dari pengaturan live YouTube tadi. Nah, ini dia di bagian stream setting, ya. Nah, untuk stream key-nya bisa auto generate, berarti
kita kopikan yang sudah ada ini, atau kita buat sesuai identitas kita sendiri dengan mengklik create new stream key. Nah, buat namanya misalnya ini K1 ya, boleh disamakan untuk deskripsinya create. Jika sudah, kita select pada stream key, ambil nama yang kita buat tadi. Ini K1 yang saya buat. Tunggu sejenak sampai auto generate-nya selesai. Nah, ini sudah ada key-nya. Nah, sifatnya rahasia ya, jadi disembunyikan di sini. Kita copy. Pindah ke OBS tadi. Pastikan pada stream key yang tersedia. Kita pastikan, oke. Nah, ini sudah diatur. Berikutnya pada YouTube streaming ini ada stream latensi pada bagian bawah. Kita bisa pilih apakah latensinya atau delay penayangannya. Saya maximize dulu. Delay penayangannya itu normal latensi, low latensi atau ultra low latensi. Recommendednya ultra low latensi. Baik, dari OBS tadi kita klik start stream. Jika semua sudah diatur ya, kita mulai stream. Nah, ini sinyalnya bagus sekali ya. Bagus sekali sinyalnya, pengiriman data di atas 1500 kilobit per second dan warnanya warna hijau. Nah, kita cek pada YouTube streamingnya. Nah, di sini proses preview. Nah, ini sudah muncul previewnya dan kita tinggal klik go live. Ini ada proses going live. Nah, you're live. Jadi kita sekarang bisa menyampaikan apapun di streaming kita karena prosesnya sudah masuk ke live. Bagian kanan ini akan ada live chat ya. Kemudian ini misalnya saya ingin menyampaikan slide presentasi. Nah, semua yang tampil di layar saya akan muncul di layar penyiaran ya, akan muncul di sisi audiensnya, yaitu mahasiswa dan siswa mungkin. Dan jadi untuk mengontrol jalannya streaming, saya akan melihat chatnya pada handphone ya. Jadi pada handphone saya akan melihat siapa saja yang bertanya dan menjawab pertanyaannya melalui live streaming ini. Sembari kemudian saya menjelaskan materinya. Jika sudah selesai, maka saya dahului dengan ke OBS. Nah, ini perhatikan di sini sinyalnya bagus sekali ya. Jadi Anda harus pastikan sinyalnya bagus karena bitrate-nya tinggi. Nah, kemudian di stop streaming kalau sudah selesai. Jawab yes. Dan pada YouTube streamingnya kita juga end stream. Dan dijawab end. Ini ada statistiknya, durasi, watch time, dan kita bisa edit di studio kalau kita ingin menyimpan supaya bisa diputar ulang, atau dismiss untuk menghapus saja. Ya, kita edit in studio. Nah, deskripsinya bisa kita tambahkan. Di sini saya biarkan saja dulu. Kemudian kita atur more optionnya seperti recording date ya, tanggal 10 bulan April, video location Indonesia. Kemudian kategorinya saya biarkan science and technology. Caption sertifikatnya yang saya pilih saja. Kemudian untuk videonya di sini kita harus menunggu sampai video ini ready disimpan oleh YouTube supaya ada editor pada bagian kiri. Jadi ini belum siap ya.
setelah kita melakukan streaming, kita harus menunggu dulu ya. Kita tunggu dulu sampai videonya bisa diedit. Sambil menunggu, kita lihat daftar video kita. Di bagian channel video ada live. Nah, live yang kita lakukan terakhir kali itu akan ada di live reply. Nah, ini yang saya buat terakhir kali hari ini, dan diedit di detail. Nah, ini masih juga belum muncul. Oke, kita manfaatkan video yang sudah muncul tombol editornya. Saya sudah melakukan perekaman juga tadi. Nah, coba kita lihat video yang tadinya saya rekam, apakah sudah ada editor. Nah, ini kalau sudah tersimpan, sudah kita biarkan agak beberapa saat ya di channel kita bisa edit. Ini ada tombol editornya. Mungkin dari yang kita rekam tadi, untuk bisa dilihat lagi, kita ingin menghapus bagian-bagian awal ya, karena kita sedang melakukan penyetingan. Jadi agak kurang bagus untuk dilihat proses penyetingannya, jadi kita langsung ke inti ya. Nah, kita cek di sini bagian mana yang akan dihapus. Pada bagian kanan di sini ada, kita cek ini belum. Misalnya mau langsung ke cover ya, seperti ini. Saya mau langsung ke cover saja. Nah, berarti di bagian ini, di titik ini, saya akan trim, dan ada split di bagian bawah. Ya, saya ada split di bagian bawah, saya split dan ditarik ini bagian putihnya ke arah yang akan dihapus. Nah, maka bagian video ini jika saya save nantinya ya, preview dulu. Kalau sudah dipotong, di preview, kemudian ada tombol save. Jika sudah di save, akan hilang dia dari video tadi dan langsung ke bagian yang penting-penting saja ya. Termasuk di bagian tengah kita juga bisa hapus seperti tadi dengan menghilangkan tampilannya ya, dengan menghilangkan tampilannya dengan menarik ke kiri atau ke kanan. Nah, kemudian kita save. Proses save-nya juga sama seperti proses penyimpanan video setelah live tadi, membutuhkan waktu agak lama, mungkin setengah jam ya. Jadi setelah kita tekan tombol save, kita perlu tinggalkan dulu YouTube-nya dan lakukanlah hal yang lain. Nah, baik, sekian tutorialnya. Saya harap ini bermanfaat bagi terlaksananya pembelajaran online, dan selamat menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.